Dan jangan membuat efek traumatik ibu-ibu. Ketika dia nggak mau, ibu-ibu paksa, dan dia takut, dia nggak mau lagi. Sekali dia merasakan sensasi makan yang menakutkan atau traumatik buat dia akan menganggap itu berbahaya buat dia, dan dia akan menganggap saya nggak mau. Karena itu menakutkan buat saya. Halo, ketemu lagi di YouTube Tante Mobi. Hari ini kita mau ngobrol bareng Dr. Ahmad Farurozi, SPA, spesialis anak. Dr. Rozi ini adalah temenku di kuliah. Dia itu pinter banget. Kalau di kelas selalu jawab pertanyaan terus dan selalu membuka diskusi yang menarik. Dia bisa menjelaskan bahasa-bahasa medis dengan bahasa awam yang mudah dimengerti. Jadi seneng banget dengerinnya. Yuk kita ngobrol bareng. Halo, selamat pagi Mas Rozi. Apa kabar? Halo, kabar baik Tante Mobi. Gimana Tante Mobi kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, Mas Rozi ini adalah teman kuliahku di kampus. Beliau nih pinter banget. Kalau di kampus, dia selalu bertanya kalau dosen, dia selalu banyak pertanyaan kepada dosen, dan terus juga suka jawab pertanyaan dosen, dan beliau bisa menjelaskan yang susah-susah tuh bahasa medisnya dengan bahasa awam, jadi gampang banget dimengerti untuk kita gitu. Nah Mas Rozi, aku mau tanya-tanya nih. Jadi beberapa minggu yang lalu, aku buka kolom pertanyaan di Instagram Tante Mobi. Permasalahan apa sih, permasalahan perkembangan apa sih yang rata-rata dialami orang tua terhadap perkembangan anaknya. Nah, ternyata jawaban paling banyak itu adalah masalah berat badan. Wah, berat badan anakku nggak naik-naik nih. Kok anakku kurus ya gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, aku mau tanya nih, apa sih sebenarnya yang disebut berat badan kurang itu? Apa yang jadi benchmarknya bahwa berat badannya beneran kurang? Apakah berat badannya beneran kurang? Atau emang cuma kurus aja tapi sebenarnya sesuai? Atau kayak sebenarnya berat badannya nambah sih, cuma nggak sesuai ekspektasi orang tua gitu. Apa sih yang jadi benchmarknya gitu? Oke, terima kasih Tante Mobi. Jadi buat para ibu-ibu nih yang biasanya khawatir berat badan anaknya kurang, ibu-ibu harus tahu dulu sebenarnya ini kurang beneran atau enggak secara objektif. Caranya adalah pertama yang paling gampang, ibu-ibu download aplikasi Primaku di HP-nya masing-masing. Jadi aplikasi Primaku ini adalah aplikasi resmi dari Kemenkes yang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ gampang banget, tinggal masukin nama anak, masukin bulan, tanggal, dan tahun lahir anaknya, dan ibu-ibu tinggal masukin data berat badan, tinggi badan tiap bulan. Nanti akan terbentuk kurva grafik di aplikasi itu. Nah, di grafik itu nanti akan kelihatan kenaikan berat badan anak-anak dari ibu-ibu semua. Nah, di situ juga ada warnanya tiap-tiap garis. Jadi di grafik itu yang paling bagus kan di area garis hijau. Nanti makin ke bawah sampai akhirnya menuju garis merah. Kalau sudah di garis merah, apalagi di bawahnya, itu yang kita sebut dengan sudah sangat tidak sesuai. Sebenarnya grafik Primaku itu mengadaptasi dari grafik WHO. Jadi kalau di grafik WHO, berat badan dikatakan kurang itu ada 3 macam ya di patokan status gizinya. Pertama, berat badan menurut usia. Jadi kalau secara usia, anaknya sekarang berat normalnya berapa sih kalau berdasarkan usianya? Kalau ternyata dia di bawah -2 SD, kalau warna garisnya orange, kalau di kurvanya Primaku, itu artinya berat badan kurang menurut usia anaknya. Kalau dia di bawah -3 SD atau setara di bawah garis merahnya kurva Primaku, itu berarti berat badan anaknya sangat kurang menurut usianya. Di bahasa Inggrisnya tadi yang kurang underweight, kalau sangat kurang berarti severely underweight. Patokan gizi kedua adalah tinggi badan. Tinggi badan di sini juga ada di kurva Primaku. Nanti kalau di bawah -2 SD atau di bawah garis orange, itu namanya stunted atau pendek. Kalau di bawah -3 SD atau di bawah garis merahnya kurva Primaku, itu namanya severely stunted atau sangat pendek. Nah, patokan gizi ketiga yang terakhir adalah berat badan menurut tinggi badan. Jadi katakanlah ternyata berat badannya oke nih menurut usianya, tapi tinggi badannya ini tinggi. Jadi seakan-akan kan anaknya kurus. Nah,
Yang sering banget itu adalah kita lupa nih untuk mengamati proporsional berat badan dan tinggi badan anak kita. Berat badan 70 kilo, katakanlah orang dewasa ya, misalnya orang dewasa 70 kilo yang tingginya 180 akan terlihat lebih kurus daripada yang 70 kilo dengan tinggi 160 gitu. Begitupun anak. Kalau katakanlah berat badan dan tinggi badannya nggak sesuai nih, di bawah -3 SD, itu namanya jadi gizi buruk. Jadi anaknya tinggi, katakanlah, dan tingginya normal nih misalnya. Tapi berat badannya ternyata kurang banget, sampai anaknya kurus banget. Itu udah masuk ke dalam namanya gizi buruk. Tapi seringkali gizi buruk tinggi badannya juga tidak baik. Biasanya tinggi badannya juga akhirnya jadi stunted atau pendek. Karena lama-kelamaan, karena gizinya yang kurang terus, asupan nutrisinya kurang terus, akhirnya tingginya yang awalnya normal, lama-kelamaan dia nggak bisa ngejar ke tinggi yang lebih tinggi lagi. Lama-kelamaan jadi stunted. Jadi lingkaran setannya seperti itu tuh. Nutrisi yang kurang, berat badan lama-lama menyusut, awalnya tingginya masih normal. Tapi karena gizinya kurang terus, tingginya akhirnya nggak kekejar. Jadi berat badannya kurang, makin kurang, tingginya juga makin kurang. Yang awalnya anaknya terlihat kurus sekali, tiba-tiba bisa saja habis itu berubah jadi nggak terlihat kurus lagi karena yang stop tinggi badannya. Jadi seakan-akan sebenarnya tidak ada apa-apa, ternyata anaknya jadi stunted. Seperti itu yang sering ditemukan. Jadi tips singkatnya adalah ibu-ibu download aplikasi Primaku, langsung masukin berat badan tinggi badan, nanti ketahuan. Jadi yang harus dilihat itu 3 kurva itu ya, 3-3-nya harus diperhatikan ya, karena itu saling berhubungan. Dan kalau warnanya tadi udah merah atau orange, berarti itu udah red flag gitu ya? Iya, betul sekali, Tante Mobi. Oke, berarti itu red flag-nya harus lihat di aplikasi dulu Primaku, masukin tinggi badan dan berat badannya, nanti akan keluar 3 kurva. 3-3-nya harus dilihat. Berat badannya, usia dengan berat badan, usia dengan tinggi badan, dan tinggi badan dan berat badan gitu ya. Oke, nah kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya ada banyak juga anak yang kayak gini. Di awalnya, jadi anak-anakku nih dulu kayak gini. Awalnya dia tuh berat badannya naiknya bagus gitu. Saat ASI eksklusif sampai 6 bulan ya. 6 bulan kan abis itu mulai makan tuh dan mulai bergerak mungkin dia gitu. Padahal pas waktu mau ASI eksklusif, pas masih ASI eksklusif itu selalu hampir di garis batas overweight. Berarti kan di atas tuh ya. Nah, tiba-tiba begitu mulai makan dan mulai bergerak, anak itu kurvanya naiknya nggak curam lagi, tapi dia mulai melandai. Dan mungkin bisa juga ada fase yang stuck. Kalau kayak gitu gimana? Oke, terima kasih Tante Mobi. Nah, jadi kalau ibu-ibu lihat ya, kalau ibu-ibu udah download kurva Primaku, nanti ibu-ibu juga ngelihat tuh, ada progresivitas kurva hijau. Yang kurva hijau itu kan normal ya. Garis hijau itu juga setelah 6 bulanan dia memang melandai. Jadi kenaikan berat badan yang normal pun sebenarnya tidak akan terlalu curam gitu setelah 6 bulanan. Berbeda dengan 6 bulan pertama. Nah, itu yang harus dipastikan dulu. Jadi jangan takut ketika berat badannya kok nggak naik kayak dulu ya. Harus dipastikan ke kurva. Naik nggak sesuai garis hijau. Kalau naik artinya nggak apa-apa. Meskipun kenaikannya sedikit berarti dia masih normal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ibu-ibu juga perlu tahu, nutrisinya ASI itu sudah tidak mencukupi lagi ketika anaknya sudah di atas 6 bulan. Nah, resikonya apa ketika dia tidak mulai MPASI dan MPASI gizinya kurang, berat badannya jadi sulit naik. Lama-kelamaan anaknya kurus. Karena nutrisi yang seharusnya itu adalah dari MPASI. Maksudnya adalah, kenapa ada istilah ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan dengan ASI plus MPASI sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun ini adalah proses ibaratnya penyapihan. Jadi makin lama jumlah ASI akan makin turun. Jadi pemenuhan nutrisinya memang bukan mayoritas ASI, tapi MPASI yang utama. Makin lama jumlah ASI-nya ibu-ibu harus kurangi, sedangkan MPASI-nya harus ditingkatkan. Betul sekali. Nah, terus MPASI-nya ini juga sering salah dalam pemberian pertama, terutama anak-anak pertama nih. Ibu-ibu ketika dapat buku KIA yang warna merah muda, ini saya sangat sarankan ya kalau ibu-ibu yang sering kontrolnya di swasta atau di praktek pribadi, di dokter oksigen gitu ya, biasanya mereka tidak menyediakan buku KIA merah muda, karena KIA merah muda ini disediakannya di puskesmas dan gratis. Kalau saya sangat menyarankan, ibu-ibu semua walaupun ke dokter pribadi gitu ya, tetap ambil dulu buku KIA di puskesmas dan itu gratis kok. Karena di buku KIA itu lengkap banget isinya cara pemberian MPASI dengan baik, cara screening kegawatan pada anak dengan baik, dan itu kalau dipelajarin
ibu-ibu jadinya nggak kagok lagi pas anaknya udah lahir, terutama Udah yang buat siap anak-anak pertama menghadapinya nih. ya. Betul sekali Tante Mobi. Jadi dibaca dulu. Ada juga ibu-ibu yang udah punya buku KIA Warna Merah Muda tapi nggak pernah dibaca. Nah ini juga salah nih. Nah di dalamnya tuh udah lengkap banget sebetulnya. Contoh ya MPASI. MPASI itu ada targetnya. Jadi nggak sembarangan ngasih. Jadi kita pakai target CC. Ya, jadi target CC ini harus terpenuhi. Nah, terpenuhinya bagaimana? Contoh ya, misalnya 6-8 bulan pertama kehidupan. Nah, ibu-ibu seringnya ngasih berapa cc. Kalau saya tanya gitu, pasti ibu-ibu bingung, hah berapa cc? Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya, ibu-ibu harusnya udah beli mangkok. Jadi kan banyak ya sekarang orang jual-jual perlengkapan MPASI. Ada mangkok-mangkok yang udah ada cc-annya sebetulnya. Awal-awal, itu ketika ibu bikin MPASI, entah ibu bikin sendiri, entah ibu bikinnya MPASI pabrikan, itu pastikan ibu tahu sekali ngasih berapa cc. Nah, biasanya mangkok MPASI yang disediakan itu yang ada takarannya, satu mangkok tuh biasanya ada garisan 250. Nah, targetnya di usia 6-8 bulan pertama, ketika dia udah 8 bulan, itu dia harusnya sudah habis setengah mangkok atau setara 125 cc. Jadi naik bertahap. Waktu pertama ngasih memang nggak banyak, mungkin 2-3 sendok gitu ya, habis itu udah oke banget. Tapi lama-kelamaan harus naik sampai akhirnya di usia 8 bulan tercapai 125 cc atau setengah mangkok tadi. Nah, ibu-ibu seringnya miss di sini untuk menaikkan. Anaknya kan maunya ASI doang nih, karena masih proses berubah dari awal ASI ke MPASI itu tidak mudah. Penuh drama, memang drama banget, dan akhirnya ibu-ibu lupa untuk menaikkan karena anaknya ngerengek ASI, MPASI-nya nggak naik-naik. Apa yang terjadi? Berat badannya nggak naik ibu-ibu, karena ASI itu udah nutrisinya kurang untuk anak usia 6 bulanan. Kita harus ngandalin MPASI yang targetnya 8 bulan sudah harus tercapai 125 cc sekali makan. Sekali makan, tapi sehari tuh harusnya 3 kali ya? Betul sekali Tante Bobi. Sehari 3 kali. Sekali makannya di usia 8 bulan sudah harus tercapai 125 cc. Begitu. Yang pertama, tipsnya jangan pernah ngasih susu dulu 2 jam sebelum makan. Ibu-ibu harus punya feeding rules ya. Nah, ibu-ibu biasanya juga belum menerapkan feeding rules. Feeding rules itu apa sih? Di buku KIA ada. Nah, ini. Betul. Feeding rules itu aturan makan. Nah, aturan makan ini yang harus diterapkan oleh ibu-ibu semua. Ketika ibu-ibu memulai MPASI tanpa feeding rules, ya, anak akan makan semau-maunya. Mulai dari dia pakai gadget, mulai dari dia nonton TV, dia kesana kemari macam-macam gitu. Akhirnya anak lama-kelamaan ketika dia nggak nolak makan, dia maunya ASI, ibu turutin. Dia maunya support, ibu turutin. MPASI-nya nggak akan tercapai. Makanya kita butuh feeding rules. Anak itu kalau secara psikologi pun dia harus udah mengerti aturan keluarga. Nah, ketika mulai feeding rules, ini adalah aturan keluarga pertama yang harus ibu taati. Dan jangan sampai ibu melanggar aturan itu. Kalau sampai melanggar, anaknya akan nganggap ibunya aja nggak taat sama gitu feeding ya. rules-nya kok. Iya, jadi dia nganggap ini nggak serius gitu. Jadi harus serius. Pertama, feeding rules itu adalah bikin jadwal. Jadwalnya harus tetap. Makan itu 3 kali sehari. Tetapkan ya, makan pokoknya. Pokoknya 3 kali sehari. Ditetapkan pagi mau jam berapa, siang mau jam berapa, malam mau jam berapa. Ditetapkan dulu jamnya. Kemudian, di sela-sela makan pokok, ada makan selingan. Di mana makan selingan ini tidak boleh makan pokok. Jadi kalau makan pokoknya MPASI-nya misalnya ya, makan selingannya nggak boleh sebobot MPASI, bikin kenyang soalnya. Jadi selingan ini kan dibaca kayak snack. Nah, terus susu. Menyusui harusnya tidak seintens sebelum dikasih MPASI. Kalau ibu intens banget nyusuinnya gitu ya, akhirnya dia kenyang, udah kenyang sama MPASI-nya duluan. Meskipun nutrisinya nggak cukup, tapi karena volumenya MPASI mengenyangkan, seakan-akan dia kenyang. Tapi nutrisinya padahal nggak sesuai. Bobot akhirnya turun. Nah, lalu setelah ditetapkan jam-jam makan pokok, ditetapkan jam makan selingan, ibu atur setidaknya 2 jam sebelum makan pokok tidak boleh disusuin. Karena ketika ibu susuin kurang dari 2 jam sebelum makan pokok, dia udah kenyang. MPASI nggak kemakan. Ya, jadi pengosongan lambung itu sekitar 2 jam nih ibu-ibu. Nah, makanya kenapa harusnya 2 jam sebelum makan dia nggak boleh minum susu dulu. Setelah makan ya, jadi setelah makan itu baru boleh dikasih yang namanya susu tadi.
Jadi susu boleh nih setelah makan buat minum itu boleh susu. Tapi bukan di sela-selanya ya. Jadi Ya, jadi dalam pas udah makan selesai kasih susu. baru. Iya betul Tante Bobby. Pas sudah selesai baru gitu. Kalau sambil makan susu, dia lebih pilih susu daripada makanannya. Ya, lebih gampang soalnya nggak pakai Karena- ngunyah ya, tinggal telan gitu kan. Betul banget. Karena ibu-ibu ya kalau dibayangin, makan itu ngunyah capek loh. Sedangkan susu tinggal ngemut gitu ya. Tinggal ngemut, tinggal nyedot dan dia telan. Dan dia nggak perlu energi sebesar makan. Makan itu butuh energi yang lebih besar soalnya. Dan yang kedua rasanya tidak seenak susu. Ya, anak itu ketika udah ngerasain rasa yang menurut dia enak, dia cenderung susah pindah. Makanya ketika mau MPASI jadi drama. Nah, itulah aku pengen motivasi ibu-ibu semua jangan menyerah. Emang MPASI itu pasti drama. Karena anak nggak suka sama sensasi rasa yang baru. Yang dia baru kenal tuh dia nggak suka. Udah kenal dan dia suka, dia cenderung itu aja. Makanya cenderung ASI aja, cenderung susu aja. Nah, mengenalkan makanan baru ini butuh berkali-kali. Awalnya dia nggak mau, nggak apa-apa. Dikenalkan lagi. ya. Dan jangan membuat, betul. Dan jangan membuat efek traumatik ibu-ibu. Ketika dia nggak mau, ibu-ibu paksa dan dia takut, dia nggak mau lagi. Sekali dia merasakan sensasi makan yang menakutkan atau traumatik buat dia akan menganggap itu berbahaya buat dia dan dia akan menganggap saya nggak mau. Karena itu menakutkan buat saya. Anak-anak tuh sistemnya adalah seperti bermain. Dia pengen keceriaan, dia pengen suasana yang menyenangkan. Maka buatlah suasana makan yang tidak mencekam. Di ruangan yang nyaman, tapi tidak ada gadget. Tidak ada TV. Harus komunikasi dua arah saja, yaitu si pengasuhnya atau ibunya di depan. Di depan dia ngajarin gitu. Terus keberhasilan ini juga ditentukan oleh pola makan keluarga sebenarnya. Kalau anak gitu ya, ngelihat orang tuanya juga makan teratur 3 kali sehari, apalagi bisa bareng-bareng ya, orang tua makan, anak juga makan sama caregivernya. Anak gitu lihat orang tua makan. Betul. Ada contohnya. Anak akhirnya tahu. Iya betul sekali Tante Mobi. Anak jadi tahu nih, oh iya ya orang tua saya juga makan teratur, ini memang jam makan saya. Lama-kelamaan dia ngerti, anak kan nggak bisa diajarin kayak kita di kelas, jam makan sekian, tuh nggak bisa. Yang bisa adalah praktek, dia ngelihat, oh iya keluarga saya emang jam segini makan, saya makan, maka dia akan ngerasa aneh sendiri. Kalau dia nggak makan di jam itu gitu, orang keluarganya semuanya makan, dia harus sama caregivernya makan. Nah, ketika feeding rules nggak ditaatin, jam makan kacau, apa yang terjadi? Anak tidak merasa lapar di jam yang seharusnya dia makan. Akhirnya makannya kacau banget. Bisa jadi makan pokok cuma 2 kali sehari, sisanya susu. Karena jam tadi nggak ditaatin, gitu ya. Nah, terus lingkungan tadi yang tidak boleh ada gadget, itu tidak boleh ada mainan juga, ya, tidak boleh ada TV. Benar-benar lingkungan aja, lingkungan komunikasi ibaratnya. Cuma ada manusia di situ. Kalau dia mau main sama manusia, bukan sama benda di saat dia makan, ya. Itulah saatnya ibu juga komunikasi 2 arah ngajarin. Saat berkomunikasi dengan dia, Dede ini sendok, disendokin, makan up gitu. Dia lama-lama paham pola makan. Oh, buka mulut, masukin Kalau makan. digendong sambil digendong dan jalan-jalan? Sambil digendong tuh juga boleh, ya. Jadi sambil digendong boleh, tapi tidak ada distraksi. Jadi tidak ada gadget, mainan, televisi. Jadi di ruangan itu tapi menyenangkan. Dan tidak boleh ada paksaan. Ya ibu-ibu dia nggak mau, nggak apa-apa. Jangan dipaksa, tapi maksudnya adalah ditawarkan secara netral. Jangan kayak mengancam, bukannya kalau nggak mau makan menyeramkan. nggak boleh nih. Iya itu jangan tuh nggak boleh. Jadi menawarkan netral. Dede ayo makan gitu, senetral mungkin. Sekali dia ngerasa itu menyeramkan, dia nggak mau lagi. Maunya nete aja akhirnya gitu. Terus yang ketiga, jangan memberikan makan sebagai hadiah. Jadi nggak boleh nih misalnya, Dede kalau nanti baik ya, seandainya dia udah ngerti ya, udah ngerti pembicaraan gitu. Kalau baik nanti dikasih es krim, kalau baik nanti dikasih apa? Jangan. Itu malah bikin anak overweight, ya. Kan sering tuh kita ngelihat ibu-ibu kalau nurut dikasih makan, kalau nangis dikasih makan. Makan itu jangan dijadikan hadiah. Ketika ibu-ibu terbiasa menjadikan makanan sebagai hadiah, kalori dia sehari sudah tidak tertakar lagi. Lama-lama over kalorinya, lama-lama overweight. Nah, kalau mau menjadikan hadiah
hadiah yang membuat dia sehat. Contoh, nanti diajak jalan-jalan ya, jalan-jalan aktivitas fisik loh. Nanti diajak kita ke pantai lah, ya, itu aktivitas fisik. Itu lebih bagus daripada ibu memberikan hadiah berupa makanan yang ujung-ujungnya overweight. Betul banget. Terus ada yang namanya feeding rules terkait prosedur. Nah, prosedur di sini pertama, mulai dari awal sudah harus mendorong anak untuk makan sendiri. Maksudnya gimana? Kalau anak usia 6 bulan, dia kan udah bisa pegang sendok sebenarnya. Nah, dia ajarin pegang sendok, ajarin nyuap, diajarin aja, bukan dipaksa. Kalau dia belepotan, nggak masalah, itu namanya belajar. Yang sering salah adalah dari awal nggak pernah diajarin. Lama-kelamaan ya karena disuapin terus, ibunya malas berantakan gitu kan ya. Iya betul banget. Padahal berantakan itu wajar karena dia belajar. 1 tahun pun kalau dari 6 bulan sampai 1 tahun nggak pernah diajarin, waktu usia 1 tahun ibu ajarin dia pasti juga berantakan gitu. Makanya awal-awal biarkan dia pegang. Itu adalah merangsang sensori motornya dia. Dia lama-kelamaan pasti memegang sendok. Dia lama-lamaan pasti untuk menyendok. Cuma dibantu ya ibu-ibu. Jadi jangan dibiarin aja sendiri anaknya, dibantu. Ketika udah capek nyendok-nyendok, belepotan, habis itu ibu sendokin gitu ya supaya makannya habis. Nah, terus bila anak nih misalnya menunjukkan tanda-tanda nggak mau makan, contoh dia mengatupkan mulut, dia memalingkan kepala, dia nangis gitu ya, tawarkan kembali. Jadi jangan menyerah, menawarkan tapi netral, tanpa memaksa. Kalau dia udah nutup mulut, dia malingkan kepala 15 menit gitu ya, dia nggak mau makan, akhiri proses makan. Sebenarnya durasi makan tuh maksimal 30 menit. Mau dan tidak mau anak ya, 30 menit ambil makanannya. Jadi kalau misalnya 30 menit itu belum habis, makanannya udah take out gitu ya? Betul, udah take out. Tujuannya apa? Tujuannya anak paham, ini jam saya makan. Saya nggak makan sekarang, saya lapar. Gitu. Mau makan lagi kapan ya? Jam berikutnya. Karena di antara makan adanya selingan. Dan kalaupun susu hanya boleh kurang dari 2 jam, lebih dari 2 jam sebelum makan. Ya. Gitu. Lama-kelamaan dia menyadari, itu akan terbantu banget kalau Bapak Ibu juga menerapkan bersama pola makannya keluarga gitu ya. Berarti makan kuncinya keluarga bareng-bareng. Konsistensi ya. Betul Tante Mobi, konsistensi itu kunci utama banget. Nah, itu tadi feeding rules Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari jadwal, lingkungan, prosedur itu ditaatin. Kalau sampai itu nggak terjadi di usia 6 bulan, percayalah setelah 6 bulan akan banyak dramanya. Mulai dari picky eater, anak yang nggak mau makan, berat badannya turun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang anaknya udah terlanjur nggak menerapin feeding rules dari awal, sekarang anaknya usia 1 tahun katakanlah, dan dia udah mulai picky eater banget, nggak mau makan jenis macam-macam, dia udah mulai berat badannya turun, ini belum terlambat, terapkan dari sekarang. Dan harus jadi konsisten. Kalau misalnya nih, ternyata sekarang, berat badan anakku udah kurang nih, berarti tetap kuncinya adalah ulang lagi, terapkan si feeding rules itu, jadi buat konsistensinya gitu ya. Betul banget Tante Mobi. Tapi aku harus mau wanti-wanti Bapak Ibu nih. Dikasih ke primaku dulu, masukin primaku ya. Kalau masuk ke primaku, dia itu udah kategori gizi buruk. Ini tata laksana gizi buruk dulu. Bapak Ibu harus ke dokter anak ya. Karena kalau untuk gizi buruk kita harus selamatkan dulu gizi buruk ini, nggak boleh lama-lama. Nanti bahkan bisa sampai dikasih susu khusus untuk gizi buruk. Tapi kalau masih normal gitu ya, feeding rules jawabannya. Normal ini belum tentu normal sekali loh. Misalnya normal ada mepet-mepet 3 garis hijau tapi udah mulai kelihatan turun, itu kan normal tapi sebenarnya nggak normal. Memang belum gizi kurang tapi udah kelihatan turun. Menuju ke situ. Ada yang salah. Betul Tante Bobi. Berarti dia salah sama pola makannya, itu dibenerin tuh pola makannya. Oke, berarti kuncinya adalah di pola makannya. Feeding rules, konsistensi. Bapak ibunya harus konsisten. Jadi jangan sehari rules-nya ini, terus besok pergi, ganti lagi gitu. Bayinya juga jadi bingung gitu ya. Gimana nih harus ngikutinnya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya bedanya anak yang nggak mau makan sama picky eater, itu apa Mas Rozi? Iya. Nah, jadi gini, kalau anak itu kebiasaannya adalah dia sulit berpindah ke rasa yang baru, apalagi rasanya tidak seenak sebelumnya. Anak itu suka rasa yang gurih, suka rasa yang manis,
Makanya pasti anak-anak tuh suka banget sama permen, suka banget sama susu coklat, es krim, karena mereka memang papil-papil lidahnya itu lebih sensitif sekali sama rasa-rasa yang tajam gitu. Rasa-rasa yang agak hambar cenderung mereka tolak. Nah, makanya mereka cenderung susah sama ketemu rasa yang baru ketika udah ketemu rasa yang menurut mereka enak. Dari ASI pindah ke MPASI jadi susah. Dari MPASI yang sudah pas mau menuju makanan yang baru susah. Jadi drama itu pasti akan terjadi. Itu saya wanti-wanti banget ke Bapak Ibu. Nah, kuncinya adalah kalau kita udah tahu bahwa pasti ada drama, jangan menyerah. Mengenalkan makanan ke anak tuh nggak bisa 1-2 kali. Bahkan 15 kali pun boleh. Jadi maksudnya apa? Bukan 15 kali dalam sehari ya. Sehari itu sekali periode makan itu namanya pengenalan 1 kali. Ya. Setelah itu dia nggak mau sama rasa yang baru itu, besok diulang. Ya, bukan siang diulang nih, bukan. Besoknya Nanti lagi. dia trauma. Betul. Kalau sampai pagi dia nggak suka sama makanan baru itu, siang bukan makanan itu lagi ya Bapak Ibu, dia trauma nanti. Berarti dia akan menganggap ini pola makan saya udah nggak sehat nih, pola makan saya menakutkan nih. Jadi jangan dikenalkan dalam waktu yang mepet. Hari ini pagi dikenalin, nggak mau, nggak apa-apa. Netral, dibujuk dengan netral gitu ya. 30 menit ambil. Besoknya diulang lagi. Pengenalan itu sampai setidaknya 15 kali. Kalau 15 kali dia nggak mau, berarti dia memang cocok sama makanan itu, cari jenis yang lain. Ini makanya mulai dari sekarang ibu-ibu gitu ya, yang pandai masak udah harus coba-coba berbagai tipikal resep. Dan ibu-ibu kan paham banget ya sama anaknya. Saya sangat yakin ibu-ibu tuh paham anak saya tuh sukanya kayak gini. Maka ibu-ibu harus bisa bikin suatu resep yang kira-kira dia bakal suka. Tapi nutrisinya berubah-ubah, komposisinya berubah-ubah. Tapi dengan rasa yang ibu yakin ini anak saya pasti suka nih, gitu. Ibu-ibu pasti ngerti deh. Nah, kalau picky eater bedanya adalah jadi kalau anak kan memang secara naluriahnya dia itu memilih makanan atau nggak suka sama makanan baru. Nah, kalau picky eater ini tingkatan di atasnya lagi, lebih repot lagi gitu. Saking dia pilih-pilihnya, sedikit sekali makanan yang dia bisa masuk. Sedikit sekali udah ngenalin 15 kali nih. Tapi sampai berapa kali kenalin nggak ada yang dapat juga. Maunya cuma 1-2 jenis makanan gitu. Nah, itu picky eater. Nah, tipsnya gimana sama picky eater? Kalau saran saya gitu ya sama picky eater kayak gini, cenderung anak-anak ini adalah anak-anak yang dia sebetulnya butuh intensitas pengenalan yang lebih oke lagi. Katakanlah di periode pertama udah 15 kali. Kan kita stop nih. Nanti kan kita akan mengenalkan makanan baru tuh. Makanan baru lagi. Nanti ibu-ibu bikin periode. Bisa di periode ini dia 15 kali sampai hari ke-15 dia nggak mau. Oke, stop. Nanti di periode yang lain entah berapa bulan lagi, ibu coba lagi. Jadi ibu makanan udah punya yang sama tuh ya? Stok banyak. Iya, udah punya list ya. Jadi ibu udah punya ngelis. Itu kayak pertama. bikin planner kalender gitu ya. Tanggal segini sampai tanggal segini 15 kali ini. Terus berikutnya next ini, nanti udah berapa bulan lagi yang belum mau ini diulang lagi gitu ya. Betul banget Tante Bobby. Kayaknya ribet ya ibu-ibu, tapi itulah memang ngurus anak ribet ibu-ibu. Jadi memang ibu-ibu harus meluangkan waktu. Bagi ibu-ibu yang bekerja, saya sangat sarankan nih, bekerja tuh nggak masalah. Tapi kalau ibu-ibu lagi ada waktu, jangan lupa ngamatin makanan anaknya. Serahin juga ke caregiver, ajarin caregivernya bikin jadwal. Ajarin juga caregivernya untuk ngatur tadi periode-periode tadi. Dan ibu-ibu ketika sudah selesai bekerja, ibu cross check lagi. Kapan jadwal anak saya ngenalin makanan baru. Kapan jadwal anak saya makanan baru tadi nggak berhasil, di bulan berapa saya harus ngulang lagi. Itu dicatat ya. Jadi periode pertama nggak bisa, ibu atur range waktunya kapan saya kenalin lagi. Dan punya list makanan ya. Nomor 1 makanan A periodenya sekian, makanan B periodenya sekian. Punya kosakata makanan yang banyak. Jadi picky eater ini butuh orang tua yang juga khusus. Orang tuanya juga harus telaten banget gitu. Iya. Wah, kita udah panjang banget nih ngobrolnya. Tadi kita udah bahas dari awal, jadi kita harus lihat dulu pertama, berat badan itu nggak naik, apakah beneran nggak naik? Harus dilihat dari aplikasi Primaku atau kurva yang bisa menentukan itu tadi, usia dengan berat badan anak, usia dengan tinggi badan anak, dan tinggi badan anak dengan berat badan anak. Dia adanya di mana? Apakah beneran nggak naik atau naik tapi cuma ibunya aja yang anggap kurus. Nah, dari situ nanti kita tentuin lagi apa yang harus kita lakukan kalau ternyata berat badannya beneran kurang. Yaitu kita harus bikin dari awal feeding rules ya.
kita harus bikin feeding rules, kita harus terapkan aturannya tanpa gadget, tanpa elektronik gitu ya. Terapkan komunikasi antara ibu dan anak. Jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Oh, jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Dan terus tadi kita udah masuk juga gimana kalau berat badannya beneran kurang, ya balik lagi terapin ke feeding rule itu lagi. Dan tapi kalau benar-benar sudah gizi buruk, harus berkonsultasi dengan DSA masing-masing gitu ya Mas Rozi ya. Nah, betul banget. Sekarang terakhir nih Mas Rozi, ada nggak tips buat orang tua yang pada nonton di sini? Oke, tipsnya nih buat orang tua yang lagi pada nonton dan kebetulan anak pertama mau MPASI, saya sangat sarankan dari awal udah siap-siap. Pasti akan drama, sebagian besar drama. Jadi harus siap mental. Yang kedua harus siap repot. Dan repot ini nggak cuma tugas ibu, tugas bapak juga ya. Jadi bapak juga harus meluangkan waktu. Tuh ayah dengerin ya, bukan cuma ibu, bapaknya juga. Betul, berdua urus berdua. Betul banget. Jadi jangan sampai bapak-bapak terima beres gitu. Kalau ada masalah apa-apa yang disalahin ibunya, itu tidak begitu. Karena ini tanggung jawab berdua. Bapak dan ibu bisa bayangkan ya, ini anak 1000 hari pertama kehidupan, 0 sampai 2 tahun. Ketika dia udah 2 tahun, dia berat otaknya udah 80% otak dewasa. Kebayangkan 1000 hari pertama kehidupan ini dahsyatnya. Bapak ibu salah manajemen nutrisinya, bapak ibu gizi anaknya jadi kurang, apa yang terjadi? Seluruh sel di dalam tubuhnya dia tidak berkembang dengan baik termasuk otaknya. Jadi kalau kita pengen ngecetak generasi cerdas masa depan, ini di 1000 hari pertama kehidupan ini yang nggak bisa diulang lagi. Jadi tugas bapak dan ibu ini berat sebetulnya. Mari sama-sama kerjasama, bapaknya kerjasama dengan ibunya, ibunya kerjasama dengan bapaknya, sama-sama kakek neneknya juga anak. Ya, kadang bapak ibunya kerjasama, kakek neneknya, anak kamu kurus, anak kamu ini. Iya gitu, itu pesan saya. Jadi nggak bisa ngandalin satu orang. Kalau ngandalin satu orang, saya yakin sulit untuk berhasil. Tapi kalau semuanya kerjasama, pasti berhasil. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Mas Rozi. Terima kasih banyak teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk semua. Kalau suka jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe channel Motomobi. Dan ada Instagramnya Mas Rozi apa? Ozinisme, @OZYNISME. Oh ya, dan dia juga terkenal di TikTok. Aku tuh taunya Mas Rozi dari followerku, dia bilang tante itu kan dokter TikTok gitu. TikToknya apa Mas? TikToknya juga Ozinisme, OZYNISME. Oke, sampai ketemu di YouTube Tante Mobi berikutnya. Dah. Dadah.